Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini teman-teman sekalian, saya ingin membahas terkait dengan memorandum hukum sebagai tugas akhir mahasiswa program studi ilmu hukum sebagai salah satu bentuk alternatif untuk menyelesaikan tugas akhir selain skripsi bagi mahasiswa program studi ilmu hukum. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita membahas tentang satu topik tugas akhir mahasiswa karena ada beberapa respon mahasiswa, ada respon teman-teman yang menanyakan kepada saya terkait dengan beberapa hal, khususnya terkait dengan penulisan penyusunan tugas akhir. Nah, ada satu model tugas akhir teman-teman sekalian yang pada umumnya dipergunakan sebagai salah satu bentuk tugas akhir selain skripsi yang dikenal di prodi ilmu hukum, yaitu yang namanya memorandum hukum atau legal memo. Tapi disclaimer terlebih dahulu, ini tidak semua program studi yang ada di Fakultas Hukum ini mengenal yang namanya memorandum hukum. Harus teman-teman pastikan terlebih dahulu apakah program studi teman-teman sekalian itu mengenal namanya memorandum hukum sebagai salah satu alternatif untuk menyusun tugas akhir untuk menyelesaikan studi di prodi ilmu hukum. Kenapa demikian, teman-teman sekalian? Karena ada beberapa prodi yang hanya prodi ilmu hukum ya, yang hanya menggunakan skripsi, bentuk skripsi sebagai salah satu, sebagai satu-satunya tugas akhir, bentuk tugas akhir untuk syarat kelulusan sebagai sarjana hukum. Tapi ada prodi ilmu hukum lainnya di luar sana yang memberikan alternatif bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan bisa memilih apakah menyelesaikan skripsi ataukah menyelesaikan yang namanya memorandum hukum atau legal memo. Nah, pada hari ini teman-teman sekalian akan coba kita ulas apa sebetulnya memorandum hukum itu dan apa isinya dari memorandum hukum. Apakah nanti ternyata lebih susah mengerjakan skripsi ataukah ternyata lebih susah untuk mengerjakan memorandum hukum, akan coba kita ulas dalam podcast kali ini teman-teman sekalian. Oke, yang pertama terlebih dahulu adalah tentang apa itu memorandum hukum. Sebetulnya memorandum hukum ini di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sudah ada sejak berapa belas tahun yang lalu ya, tahun 2005, 2006 sudah ada memorandum hukum. Bahkan ketika saya kuliah di Brawijaya, di Fakultas Hukum Brawijaya itu sudah ada memorandum hukum sejak 20 tahun yang lalu gitu. Artinya memorandum hukum bukan barang baru lagi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan tugas akhir. Namun ini tidak familiar memang. Dan ada banyak sekali simpang siur informasi yang kadang salah gitu. Yang ada mengatakan bahwa kalau teman-teman menulis memorandum hukum, nanti takutnya nggak bisa lanjut S2 karena harus menyelesaikan tesis, di mana tesis itu harus dasarnya dari skripsi terlebih dahulu. Tidak, banyak sekali contoh mahasiswa yang dulu bikin memorandum hukum ternyata bisa menyusun tesis di S2-nya, bahkan menjadi seorang akademisi atau dosen juga ada teman-teman sekalian. Nah, bedanya apa sebetulnya antara skripsi sama memorandum hukum? Sangat jauh berbeda. Walaupun juga sama-sama menganalisis ya, tapi perbedaannya adalah kalau dalam skripsi ini kan mencoba untuk menggagas permasalahan adanya konsep yang tidak tepat misalnya antara implementasi aturan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian mempermasalahkan soal tumpang tindih aturan jika penelitian itu normatif misalnya. Ini berbeda teman-teman sekalian. Nah, kalau ternyata dalam memorandum hukum itu yang dibahas adalah tentang mengkaji salah satu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, ini lebih lebih simpel memang, lebih sempit ruang lingkupnya, tapi juga lebih complicated karena yang dikaji adalah putusan-putusan yang menurut mahasiswa atau menurut penulis memorandum hukum ini bermasalah gitu ya. Masalahnya ada di mana? Ya mahasiswa itu yang tahu bahwa misalnya putusan pengadilan A ini ternyata, loh putusan ini loh nggak sesuai dengan aturan. Harusnya aturannya mengatakan demikian, ternyata hakim menjatuhkan putusan yang tidak demikian bentuknya. Nah, itu dikaji melalui memorandum hukum teman-teman sekalian. Nah, sehingga kalau ada mahasiswa misalnya mengajukan skripsi kepada saya, menulis tentang analisis putusan pengadilan, ya akan coba saya arahkan langsung, Mas atau Mbak, coba geser ke memorandum hukum, coba. Nah, terkadang masa juga tidak tahu
memorandum hukum itu yang mana, Pak? Bentuknya kayak apa? Padahal dalam panduan sudah jelas tugas akhir di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura itu ada dua, skripsi dan memorandum hukum. Nah, mahasiswa boleh memilih, formatnya juga berbeda antara skripsi dan memorandum hukum, sehingga harus ditentukan terlebih dahulu apakah tugas akhirnya ini memorandum hukum ataukah skripsi. Oke ya, jadi kita sudah tahu perbedaan di antara keduanya. Kalau skripsi ini mengkaji suatu teori ya, ada teori yang coba kita aplikasikan dalam implementasi di lapangan, atau coba untuk membandingkan antara regulasi atau aturan dengan teorinya ternyata bertentangan. Nah, kalau di dalam memorandum hukum itu mengkaji satu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan coba kita kaji, mencoba kita analisis dalam putusan itu, kira-kira permasalahannya ada di mana. Tapi satu yang harus saya pesankan buat teman-teman sekalian, yang dikaji di dalam memorandum hukum itu jangan membandingkan antara pertimbangan hakim satu dengan pertimbangan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa misalnya. Misalnya ada dua putusan pengadilan yang berbeda untuk membahas kasus yang mirip atau sama bahkan. Pertimbangan hakim yang satu itu ngomong apa, hukumannya sekian. Pertimbangan hakim yang kedua bilangnya bagaimana, hukumannya sekian. Ini saudara bandingkan ya, ada disparitas putusan, saudara bandingkan dalam bentuk memorandum hukum. Ya bagi sebagian mahasiswa memang rata-rata untuk membuat memorandum hukum, ya itu seperti ini metode yang dipergunakan. Membandingkan perbedaan antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya untuk permasalahan atau kasus dengan pasal atau penerapan pasal yang sama. Yang dikaji adalah pertimbangan hakimnya. Nah, hakim ini kan ketika mempertimbangkan sesuatu kan memang itu murni kewenangan majelis hakim gitu ya, yang tidak bisa kita ganggu gugat. Kalau memang pertimbangannya itu dirasa kurang tepat, ya ada mekanismenya berupa banding dan kasasi. Nah, dalam pertimbangan untuk menyusun memorandum hukum itu yang kita pertimbangkan bukan pertimbangan hakim secara subjektif tentang kenapa memutus perkara ini 3 tahun atau 5 tahun pidana penjara misalnya, bukan itu yang kita pertimbangkan, tapi kenapa ada hal-hal yang secara aturan atau secara regulasi ini seharusnya ini diperiksa, tapi ternyata hakim tidak menggunakan itu. Sebagai contoh misalnya, ada memorandum hukum mahasiswa, bimbingan saya juga, yang membahas terkait dengan putusan pengadilan untuk perkara tindak pidana korporasi. Misalnya ini ya, dalam tindak pidana korporasi itu dalam undang-undangnya disebutkan kalau pelakunya ini korporasi, maka dia ancaman pidananya diperberat ditambah dengan sepertiga misalnya. Dendanya ditambah sepertiga misalnya. Ternyata hakim itu tidak menggunakan rumusan pasal itu, tidak menggunakan diperberat sepertiga misalnya, sehingga menurut penulisnya merasa wah, hakim telah salah dalam putusannya ketika tidak menggunakan pertimbangan untuk memperberat putusan pengadilan kalau terpidananya adalah atau terdakwanya adalah seorang korporasi. Nah, ini memorandum hukum contohnya seperti itu teman-teman sekalian, sehingga mahasiswa bisa benar-benar bisa memilah atau memilih apa yang akan dikaji, isu hukum apa yang akan dikaji di dalam memorandum hukum. Itu ya tentang guidance pertama ketika kita mau membuat tentang memorandum hukum. Nah, sekarang dari segi formatnya teman-teman sekalian. Kalau skripsi, untuk format skripsi itu kan bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, berisi rumusan masalah, kemudian berisi tentang tujuan. Di beberapa tempat metode penelitian ini menjadi salah satu bab dalam bab 1, tapi di tempat yang lain metode penelitian menjadi bab yang terpisah. Ini nggak masalah ya, yang penting ada metode penelitiannya, kemudian ada sistematikanya dan lain sebagainya. Kemudian bab kedua atau bab ketiga skripsi itu membahas tentang kajian pustaka atau teori-teori yang akan dipergunakan atau undang-undang yang akan dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang diangkat atau rumusan masalah yang dipergunakan. Itu kalau skripsi. Yang ketiga, analisis atau pembahasan. Artinya hasil dari penelitian akan dianalisis dengan metode yang telah ditentukan dalam metode penelitian untuk kemudian dibahas dan kesimpulannya nanti akan muncul dalam bab keempat atau bab kelima. Nah, kalau di memorandum hukum bentuknya tidak seperti itu teman-teman sekalian. Memorandum hukum di salah satu tempat itu bentuknya sama. Yang pertama adalah harus selalu ada cover atau halaman depan tentang halaman memorandum hukum. Memorandum hukum ini ditujukan untuk siapa? Kalau misalnya saudara mengkaji putusan pengadilannya, saudara mengkaji putusan pengadilan negeri Semarang misalnya, maka halaman depan memorandum hukum ini ditujukan untuk pengadilan negeri Semarang misalnya. Nah, dalam perkara apa, isinya bagaimana? Itu ada halaman cover atau halaman memorandum namanya. Kemudian yang kedua ada bab 1.
Nah, bab 1 ini berisi pendahuluan yang isinya adalah posisi kasus, kemudian pertimbangan hakimnya, dan ketiga isu hukum. Ini biasanya ya mungkin antara satu tempat dengan tempat lainnya tidak sama. Biasanya ini berisi tentang itu bab pertama. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang metode penelitian untuk skripsi ya. Kita tidak lagi bicara tentang tujuan penelitian, tidak. Tapi bab 1 dalam memorandum hukum itu berisi tentang posisi kasus. Nah, ini dari mana cara menentukan posisi kasus? Dalam surat dakwaan. Kalau saudara melihat putusan pengadilan, pasti ada surat dakwaan. Nah, surat dakwaannya pasti akan menerangkan di situ. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagaimana dengan cara sebagai berikut. Nah, urutan-urutannya ini kan posisi kasus namanya. Atau mungkin dapat dipersingkat lagi posisi kasus itu, bahwa perkara ini terjadinya kapan, di mana, siapa terdakwanya, diputus apa, dan bagaimana. Itu juga posisi kasus bentuknya. Sehingga silakan saudara memilih bentuk posisi kasus seperti apa yang saudara akan tuangkan dalam memorandum hukum. Yang pertama. Yang kedua, pertimbangan hakimnya seperti apa. Dalam putusan itu teman-teman sekalian, pertimbangan hakimnya bagaimana sehingga dia dapat memutus perkara itu. Tentunya tidak semua kita tulis ya, karena dalam putusan pengadilan itu ada kalanya pertimbangan hakimnya sangat panjang sekali. Sehingga tentunya kita ringkas lagi, harus kita susun sedemikian rupa supaya bisa dibaca dengan lebih bagus dan lebih mudah nantinya. Itu pertimbangan hakim. Dan yang ketiga, isu hukum. Nah, ini penting teman-teman sekalian untuk saya sampaikan. Seringkali kita gagal untuk menentukan isu hukum atau rumusan masalah. Ini pernah saya bahas dalam podcast sebelumnya tentang tips menyusun proposal tugas akhir ya. Itu sudah pernah kita bahas tentang bagaimana cara merumuskan tentang isu hukum atau rumusan masalah. Ini juga akan nyambung ke permasalahan utama dalam memorandum hukum itu adalah bagaimana cara untuk mencari kasus itu bermasalah atau tidak, kan gitu biasanya. Nah, ketika saya dulu kuliah teman-teman sekalian, ya tentunya beda dengan hari ini ya posisinya. Dulu cara kita mengetahui putusan itu bermasalah atau tidak gampang. Yaitu kita baca saja majalah varia peradilannya punya pengadilan. Karena biasanya yang dibahas dalam majalah varia peradilan di pengadilan itu adalah putusan-putusan yang menyita perhatian masyarakat atau putusan-putusan yang dianggap kontroversial gitu ya. Sehingga putusan ini berbeda, putusan ini aneh dan lain sebagainya, itu biasanya muncul dalam varia peradilan. Nah, itu yang bisa kita kaji. Tapi kalau hari ini tentu itu salah satu yang kita pergunakan, walaupun saya sudah nggak tahu ya apakah majalah varia peradilan itu masih ada atau tidak pada hari ini. Nah, ada cara lain yang bisa kita pergunakan teman-teman sekalian, yaitu dengan cara apa? Media sosial. Nah, kita tahu bahwa media sosial pada hari ini menyediakan banyak sekali akun yang berisi tentang banyak hal. Mulai dari akun berita, kemudian akun-akun yang berisi kritikan kepada lembaga-lembaga negara dan sebagainya, yang biasanya akun-akun itu akan memunculkan beberapa putusan pengadilan yang terkini, terbaru, dan tentunya yang dianggap bermasalah oleh akun tersebut. Sehingga itu bisa kita pakai sebagai data awal. Misalnya kita nggak tahu sama sekali ini nih, nggak ngerti putusan pengadilan apa yang bermasalah sekarang ya. Yang di TV-TV banyak tapi ya segitu-gitu aja putusannya. Coba kita telusuri di media sosial. Ternyata misalnya ada media sosial yang khusus membahas terkait dengan lingkungan hidup misalnya. Itu biasanya akan menyoroti beberapa permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya ketika menyangkut tentang putusan pengadilan yang melibatkan korporasi tertentu yang hukumannya lebih ringan daripada yang seharusnya. Ini kan bermasalah menurut akun tersebut. Saudara bisa mempelajari, membaca kembali. Oh, ternyata putusannya memang benar-benar trouble ini. Pertimbangan hakimnya ternyata tidak menggunakan barang bukti atau alat bukti yang dipakai, ternyata diabaikan sama majelis hakim. Nah, ini krusial ini. Nah, ini salah satu trik teman-teman sekalian untuk mencari putusan yang seperti apa yang bermasalah dan di mana mencari putusannya seperti itu ya. Ada dua cara yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, silakan cari di majalah varia peradilan kalau masih ada ya. Ini cara lama yang kita pergunakan dulu. Dan yang kedua, silakan coba cari di media sosial. Banyak sekali media sosial yang memiliki akun-akun tentang spesifik yang menyoroti perkara-perkara tertentu, misalnya lingkungan, perkara korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bisa saudara pakai sebagai acuan dasar untuk menentukan putusan mana yang harus saudara cari dan saudara temukan untuk saudara kaji dan saudara angkat dalam memorandum hukum. Nah, kalau sudah tahu putusannya kan bisa kita angkat dalam putusan tersebut apa sih masalah utamanya itu? Apakah hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tertentu? Apa hakim telah mengabaikan apa? Ataukah hakim ternyata tidak
menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang diberikan sama jaksa dan lain sebagainya. Itu isu hukum yang bisa saudara angkat dalam memorandum hukum. Jadi sangat spesifik ya, ini sangat berguna buat teman-teman sekalian. Memorandum hukum sangat berguna bagi teman-teman sekalian yang ingin berkecimpung di dunia praktisi nantinya. Kalau saudara terbiasa membuat memorandum hukum, ketika saudara nanti akan berpraktisi di bidang advokat misalnya, tentunya akan lebih mudah untuk menganalisis permasalahan yang ada di pekerjaan saudara nantinya. Oke, itu yang bab 1 tentang memorandum hukum. Yang kedua, kalau dalam bab yang lain ya, di beberapa perguruan tinggi, ada bab 2, ada bab 3, membahas metode penelitian atau membahas kajian pustaka. Di dalam memorandum hukum yang dibahas adalah tentang dasar hukumnya. Ya, tentunya dasar hukum ini sangat sangat sederhana ya kalau boleh saya katakan. Kalau saudara nggak mau mengeksplor lebih dalam, saudara cukup lihat putusannya. Undang-undang apa yang dipergunakan oleh hakim dalam putusan itu? Apakah undang-undang A, B, C, ataukah cukup KUH pidana saja, atau undang-undang tertentu saja? Tapi kadangkala kita bisa menambahkan dengan menyorotinya dalam undang-undang yang berbeda. Misalnya dalam kasus tipikor misalnya ya, ada yang dipergunakan undang-undang tentang tindak pidana korupsi saja. Ya, kita bisa menambahkan dengan undang-undang KPK-nya, misalnya menyoroti tentang kewenangan penyidiknya. Kemudian ada undang-undang tentang keuangan negara misalnya, kita mau menyoroti tentang di dalam perkara itu misalnya ada tentang kerugian keuangan negara. Tapi tidak diuraikan dengan jelas, bahkan tidak dibuktikan dalam perkara itu kerugian keuangan negaranya seperti apa. Siapa yang menentukan kerugian keuangan negara? Padahal sudah jelas dalam undang-undang BPK, dalam undang-undang kerugian, dalam undang-undang keuangan negara sudah jelaskan apa itu keuangan negara, apa itu kerugian keuangan negara, dan siapa yang menentukan, siapa yang berhak menentukan kerugian keuangan negara. Nah, itu saudara bisa ulas dalam dasar hukumnya, teman-teman sekalian. Nah, dasar hukum ini mirip kedudukannya dengan kajian pustaka di dalam bab kedua atau bab ketiga tentang tugas akhir berupa skripsi, teman-teman sekalian. Yang ketiga tentang analisis tentunya. Nah, ini adalah pertaruhan kita bahwa kita mencoba menganalisis bahwa putusan pengadilan yang kita angkat tadi itu memiliki isu hukum yang akan coba kita pertanggungjawabkan. Apakah isu hukum itu melanggar aturannya kah, melanggar prinsip hukumnya kah, atau melanggar apa? Bedanya lagi adalah kalau skripsi itu biasanya setiap perguruan tinggi atau setiap program studi ilmu hukum di banyak fakultas hukum punya standar minimalnya. Misalnya kalau skripsi itu minimal 50 halaman misalnya. Memorandum hukum sedikit lebih rendah jumlah halamannya. Nah, ini merupakan salah satu berita gembira buat mahasiswa. Kalau kadang mahasiswa ini kan kesulitan ya. Waduh, 50 halaman ini apa yang mau diisi? 50 halaman ini mau ngomong apa saja ini nggak terasa. Ternyata setelah nulis 50 halaman ini nggak terasa, tiba-tiba kita sudah 80 halaman karena asik nulis semua kita masukkan, ternyata saat revisi dicoretin semua, dibuang semua. Nah, ini berita gembira buat teman-teman sekalian yang agak kesulitan ketika bermasalah dengan jumlah halaman. Memorandum hukum pada umumnya jumlah halamannya lebih sedikit minimal dibandingkan dengan skripsi ya. Jadi sangat spesifik tentunya kalau kita memorandum hukum karena hanya fokus pada satu putusan pengadilan di mana putusan itu akan kita analisis demikian rupa. Letak masalahnya ada di mana dari putusan itu. Yang agak sulit hanyalah bagaimana cara kita memperoleh putusan pengadilan yang kita anggap bermasalah, teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi itu kurang lebih halaman bab terakhir tentang kesimpulan dan rekomendasi. Ini tentunya bab yang paling sulit sebetulnya ya. Kenapa? Karena untuk bisa menyimpulkan sesuatu kita harus tahu pembahasannya kayak apa, sehingga bab kesimpulan adalah bab paling sulit yang ada di dalam penyusunan tugas akhir baik skripsi maupun memorandum hukum, karena kesimpulan ini harus menyimpulkan pembahasan yang telah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya tentang analisis pembahasan. Baik teman-teman sekalian, kurang lebih itu ruang lingkup dari memorandum hukum, dan ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman sekalian. Berkali-kali ngajukan skripsi ditolak karena wah ini sudah basi, ini sudah lama, ini sudah sering terjadi. Biasanya kalau memorandum hukum jarang ditolak. Kenapa demikian? Karena yang dibahas putusannya sangat spesifik. Kalau saudara membuat putusan itu, ambil putusan A misalnya, perkaranya apalagi tidak lazim ya, perkara yang tidak rame di apa namanya di televisi misalnya, saudara ambil putusan tertentu, ngambilnya dari varia peradilan misalnya, dan saudara googling ternyata yang membahas ini tidak banyak, selamat, maka saudara hampir pasti tidak akan ditolak ketika mengajukan memorandum hukum tentang
putusan itu. Dengan catatan isu hukumnya sudah jelas loh ya. Apa sih yang mau dibahas? Nah, kadang-kala mahasiswa ini ketika menulis memorandum hukum nggak ngerti apa yang mau dipermasalahkan dalam memorandum hukum. Putusan ini sebetulnya baik-baik saja. Yang masalah kitanya karena kita nggak memahami apa isi putusannya, maka kita anggap itu bermasalah. Tidak. Rumusan isu hukum itu baru dikatakan bermasalah ketika ya sama kayak normatif ya, ketika ada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, ketika hakim ternyata keliru di dalam menerapkan hukum acara yang berlaku, misalnya loh hakim lo ternyata gak ono keyakinannya, kan nggak mungkin sebetulnya ya, tapi ya mungkin saja saudara menemukan hal-hal seperti itu. Putusan pengadilan nggak boleh hakim ini tidak mempertimbangkan keyakinan ya, tidak memperoleh keyakinan bahwa dia menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, ini kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi ada hal-hal lain yang tidak terbaca sama orang dan saudara dengan jeli menemukannya ketika membaca suatu putusan pengadilan, teman-teman sekalian, sebagai alternatif untuk kebuntuan saudara ketika saudara terpaksa. Saya pengennya skripsi sebenarnya Pak, tapi karena udah mentok mengajukan berkali-kali nggak diterima, ya wis lah aku tak nulis memorandum hukum saja. Tapi ada kala mahasiswa yang ternyata baru tahu, oh ternyata ada toh tugas akhir yang namanya memorandum hukum yang ternyata fokusnya itu adalah terkait dengan putusan pengadilan. Nah, ini saudara bisa pastikan dalam buku panduan saudara apakah memfasilitasi untuk memorandum hukum atau tidak. Kalaupun memang tidak dijelaskan, coba saudara tanyakan kepada koordinator program studi, pengelola prodi atau jurusan, coba bertanya apakah dimungkinkan untuk menyusun tugas akhir berupa memorandum hukum di prodi saudara. Oke teman-teman sekalian, selamat untuk menulis atau menyusun tugas akhir. Nikmati prosesnya, karena proses ini tentunya bagi yang sedang mengalami skripsi, ini proses sekali seumur hidup yang saudara-saudara nikmati, jangan dijadikan beban karena ya mau nggak mau saudara kalau mau jadi sarjana harus melalui proses ini, sehingga nikmati saja prosesnya, semua akan indah pada waktunya. Semoga. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan tayangan singkat podcast video kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TEDU. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.